teman Undana, senang sekali saya Ella Uzurasi kembali hadir menyapa teman Undana sekalian dalam Undana Talk Season 2 ya. Tribuners sekalian, teman-teman Undana sekalian yang mungkin sudah menyaksikan Undana Talk di season pertama, ini adalah lanjutannya dan tentu saja kita akan membahas hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti dan akademisi di Universitas Nusa Cendana. Dan hari ini kita akan membahas tema dari kandang ke pembangkit, kisah sukses energi Nusa Tenggara Timur. Dan narasumber kita hari ini, teman Undana bisa melihat ada Guru Besar Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Nusa Cendana, Profesor Frederick Lucas Beno. Bagaimana kabarnya, Prof? Kabar baik, selamat sore teman-teman di Undana, Tribuners juga, selamat sore, salam jumpa. Sehat, Prof? Sehat, kuat. Oke. Luar biasa. Ini semua teman-teman di Undana semangatnya luar biasa sehingga bisa secara konsisten menghasilkan penelitian-penelitian yang memang dibutuhkan oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur. Dan terkait tema kita hari ini, Prof, dari kandang ke pembangkit. Ini mungkin bisa diberikan gambaran besar kepada teman Undana dan Tribuners yang menyaksikan. Oke, baik. Terima kasih. Penelitian kita ini sebenarnya kalau mau dilihat konsistensinya, dia masuk pada tahun yang ketiga. Tahun pertama itu kami juga meneliti isu yang sama, tapi memenangkan program Kosa Bangsa namanya. Itu titik beratnya lebih banyak pada pengabdian, bukan penelitian. Tahun yang kedua, 2023, pertama 2022, 2023 itu juga isunya masih sama, soal bagaimana kita manfaatkan potensi vegetasi, khususnya Lamtoro, Leosindia lesopala, yang begitu besar dan dimanfaatkan oleh masyarakat sekian lama untuk produksi pakan ternak. Itu kita coba manfaatkan sisa ranting dan cabangnya untuk produksi wood chip sebagai proses substitusi bagi pembangkit listrik yang menggunakan batu bara. Itu bobot penelitiannya lebih besar dibanding tahun 2022. Tahun 2024, kalau tahun pertama 2022 itu skimnya namanya Kosa Bangsa, tahun kedua 2023 itu skimnya itu namanya Kedai Reka. Itu kita mencoba memanfaatkan ranting Lamtoro ini. Nah, ini tahun ketiga skimnya beda lagi, kompetisi, tapi masih soal konsistensi dan keberlanjutan pemanfaatan potensi sumber daya alam bagi substitusi batu bara. Kita skimnya itu didanai oleh LPDP, skim Rispro. Cuma kita tidak saja Lamtoro, tapi kita coba kombinasi dengan vegetasi lainnya yang kita sebut dengan gamal atau gliricidia. Kenapa kita kombinasi? Karena kita tidak bisa pembangkit PLTU ini hanya mengandalkan satu vegetasi saja, itu bisa cepat rusak. Sehingga kita mencari lagi vegetasi lainnya yang cukup besar tapi punya kalori yang cukup tinggi, yaitu gamal. Tahun ini kita coba kombinasi dengan gamal untuk produksi kalori yang relatif setara dengan batu bara untuk pembangkit listrik PLTU Bolok. Nah, itulah kerja kita tahun yang ketiga ini. Dan untuk Rispro LPDP ini, itu kami dapat 2 tahun sebenarnya, 2024 dan 2025. Tapi hitungannya bukan 1 tahun kalender, tapi 12 bulan. Jadi startnya mulai September, akhirnya nanti habis tahun pertama itu September 2025, nanti baru lanjutan lagi Oktober 2025 sampai 2026 untuk periode kedua. Jadi prinsipnya gini, kami mencoba untuk manfaatkan karena sejak kita tahu komitmen global dari Rio de Janeiro, isu pemanasan global, terus masuk pada Kyoto Protocol, itu semua negara-negara di dunia ini sudah ratifikasi. Sampai pada perjanjian Doha, itu ratifikasi itu mengharuskan untuk menurunkan pemanasan global dengan setiap negara itu wajib untuk menurunkan produksi emisi yang dihasilkan. Nah, negara-negara ini dibagi atas 3 kelompok. Satu namanya Annex 1, Annex 2, dan Non-Annex.
Aneks 1 itu adalah negara-negara yang dikategorikan sebagai industri maju, negara-negara maju yang sudah memberikan kontribusi terhadap emisi sangat besar sekitar 150 tahun. Itu paling besar mereka kontribusi. Mereka itu wajib untuk menurunkan emisi yang tentunya berdampak pada penurunan pemanasan global. Aneks 2, kelompok kedua ini adalah mereka yang tergolong dalam negara-negara yang baru mau masuk ke negara industri maju, yaitu negara yang di Eropa Timur dan Eropa Tengah. Nah, yang ketiga itu yang tidak masuk kategori 1 dan 2, non-aneks, itu Indonesia ada di situ, negara-negara berkembang. Apa konsekuensinya? Negara-negara maju itu, walaupun komit untuk penurunan emisi yang berdampak pada pemanasan global, tapi mereka tidak berkenan untuk mengurangi emisinya, karena kalau mengurangi emisi berarti itu penutupan pabrik, pengurangan pabrik yang bekerja sekian lama dengan energi konvensional yang habis dengan fosil dan lain sebagainya. Sehingga mereka punya kewajiban itu hanya menyediakan financial resources untuk membantu negara-negara baik itu Annex 2 maupun non-Annex yang Indonesia ada di situ. Mereka menyediakan dana atau anggaran, kita Indonesia yang masuk negara berkembang ini harus menjaga hutan kita dan reboisasi hutan menggunakan anggaran yang disediakan oleh negara maju. Negara Annex 1, industri maju ini. Itu yang kita sebut dengan carbon trading. Jadi perdagangan karbon itu. Jadi mereka kasih uang kepada negara-negara berkembang termasuk Indonesia, tapi dihitung sebagai upaya mereka, komitmen mereka menurunkan emisi. Dari situlah pemerintah Indonesia ini sadari bahwa kontribusi terbesar emisi di tingkat nasional Indonesia maupun global itu datang paling besar itu dari pembangkit listrik. Kontribusinya besar. Sehingga pemerintah Indonesia merubah seluruh pembangkit listrik yang menggunakan tenaga konvensional, batu bara, dan lain sebagainya, itu dirubah dengan pembangkit yang bersifat co-firing. Co-firing itu apa? Dia membantu membantu pembakaran, supaya jangan pakai batu bara yang emisinya sangat tinggi. Walaupun kalor dari batu bara dihasilkan itu juga tinggi, sekitar 4.300 kalor yang dihasilkan dari batu bara per kilogram. Sehingga dibuatlah pembangkit listrik termasuk yang di NTT ini ada 3. 1, PLTU Bolok. 2, PLTU di Atambua. Dan yang ketiga itu di Flores Ropa. Tapi yang di Flores co-firing sampah. Jadi sampah dipakai untuk melakukan pembakaran bagi pembangkit listrik, dikombinasikan dengan batu bara, sedangkan yang di Bolok itu biomasa, dan di Atambua. Dari 3 unit pembangkit ini, yang baru berfungsi itu hanya di Bolok, Kupang. Itu pun hasil kerjasama Undana dengan PLN. Jadi kita produksi wood chip ini dibeli oleh PLN. Bahan bakunya kita ambil dari vegetasi yang masyarakat sekian lama manfaatkan, lamtoro. Ranting dan dahannya dibuang, kita ambil untuk produksi wood chip. Itu dibeli. Nah, itu yang kita lakukan saat ini, proyek penelitian kita. Begitu, makasih. Jadi ini sangat menjanjikan ya untuk teman-teman Undana, masyarakat Nusa Tenggara Timur yang mungkin beberapa tahun kebelakangan ini mungkin sudah ada yang sudah terbuka pikirannya bahwa lamtoro yang selama ini mereka gunakan hanya sebatas di dapur sebagai kayu bakar, sebagai pakan ternak dan kayu-kayu untuk membuat kandang dan lain sebagainya, ternyata bisa bernilai ekonomis jika dirangkul oleh Prof sebagai peneliti yang mengembangkan penelitian ini. Nah, untuk wood chips yang dihasilkan sendiri, apakah kedepannya bisa sepenuhnya menggantikan batu bara atau akan berjalan seperti ini? Dia hanya sebagai co-firing. Sebenarnya semakin banyak melakukan substitusi dengan batu bara semakin bagus. Saat ini kita di atas 5% yang disubstitusi oleh wood chip di Bolok.
produksi kira-kira wood chip itu per hari sudah sampai 50 ton. 50 ton untuk substitusi batu bara. Bahkan PLN pernah uji coba 100% ganti batu bara. Tapi kalau 100% ini membutuhkan biomasa yang sangat besar. Dan itu perlu upaya konservasi terhadap hutan energi yang kita gunakan. Sehingga kita tidak boleh eksploitasi berlebihan, kalau tidak hutan ini akan rusak dan kita sendiri rugi. Sekarang aja dengan persentase sekitar 5% kurang lebih dari total batu bara yang digunakan, itu pun metode yang kita gunakan itu harus hati-hati. Teknik pemotongannya harus tepat dan sistemnya juga tepat. Kalau enggak hutan kita rusak dan kita juga yang rugi. Karena waktu kita tebang hutan Lamtoro untuk pakan ternak dan rantingnya kita buat wood chip, itu sebenarnya pada saat yang sama kita mengurangi kemampuan dari hutan untuk menyerap karbon. Hutan kan, vegetasi kan menyerap karbon yang kita lepas. Nah, waktu kita produksi wood chip, ganti batu bara, sebenarnya emisinya itu turun. Jadi ada satunya positif, emisi di bolok turun, yang dihasilkan turun, tapi daya serap karbon di hutan juga turun. Menurun. Jadi kita harus hitung deltanya. Dan delta yang kita hitung itu positif, kita hitung. Kita sudah coba hitung, khusus dari Lamtoro aja. Begitu. Oke, berarti kalau untuk gamalnya sendiri? Nah, ini yang tahun ini kita akan kombinasikan terbaik. Kalau Lamtoro itu sekitar 4.000 kalor lah, 3.000-an, 3.900, 4.000 kalor yang dihasilkan. Sekarang kalau kita mau kombinasi dengan gamal, berapa kombinasi terbaik dan bagaimana mengkombinasikannya agar dia juga tidak kalornya turun drastis. Karena ini ada resiko juga turun drastis. Bahkan risiko sudah dialami oleh masyarakat. Saya ambil contoh ya. Sebelum kita substitusi dengan wood chip, batu bara yang dihasilkan, ada side produknya namanya FABA. Flying Ash, Bottom Ash. Itu digunakan oleh UMKM saat ini, sebelum kombinasi, digunakan untuk memproduksi batako. Itu batakonya sangat kuat sekali. Dan mengurangi cost of production dari unit produksi batako. Waktu kita substitusi dengan wood chip, itu kekuatan daya ikat dari batako ini itu menurun drastis, dibuang aja hancur. Nah, itu resiko UMKM sekarang hadapi. Mau bagaimana? Ada trade off. Satu, kita turunkan emisi, tapi satu, mereka yang gunakan side product limbah faba ini menjadi tidak bermakna apa-apa karena tidak kuat. Nah, itu resikonya. Ya, kita mau cari kombinasi yang terbaik tahun ini. Begitu. Oke, jadi ini penelitian yang dilakukan oleh Prof dan teman-temannya juga harus mempertimbangkan dari segala aspek dari segala aspek. Termasuk mesin yang tahun ini kita mesin yang kita kerjasamakan dengan swasta, menyediakan mesin yang kapasitasnya sekitar 4 sampai 6 ton. Kita inovasi, modifikasi mesinnya, sehingga produksi wood chip itu bisa per hari bisa dihasilkan sekitar 6 sampai 8 ton. Nah, itu nilai lebihnya. Jadi mesin yang sudah ada, yang kita kerjasamakan dengan pihak swasta, ini kita dapat, tapi kita modifikasi mesin itu menjadi 6 sampai 8 ton. Sekarang baru selesai kita modifikasi, belum juga dibawa ke lapangan. Nah, itu kajian kita tahun ini. Begitu. Luar biasa ya teman Undana sekalian, ini berarti Prof dan teman-teman juga membutuhkan dukungan ya dari teman-teman Undana sekalian supaya penelitian ini yang memang sudah dirancang dari awal bisa berjalan dengan baik dan pada akhirnya menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Nah, kemudian untuk sejauh ini Prof dan teman-teman selama melakukan penelitian ini mungkin bisa menceritakan sedikit apa saja tantangan yang dihadapi, tetapi setelah jeda berikut ini ya Prof ya. Oke. Kita akan kembali lagi teman Undana, tetaplah bersama kami. Mari hemat energi. Karena hemat energi tidak hanya berdampak secara ekonomis, tetapi juga terutama adalah dampak penyelamatan alam dan bumi ini.
terhadap pemanasan global. Ayo hemat energi di rumah kita masing-masing, di kantor, dan di tempat apa saja, mana saja yang bisa kita lakukan. Masih bersama dengan saya Ella Uzurasi dan narasumber kita Prof. Fred, masih dalam Undana Talk episode pertama di tahun 2025. Prof, kembali ke pertanyaan tadi bahwa sejauh ini ketika melakukan penelitian dari awal sampai sekarang, mungkin adakah tantangan-tantangan yang dihadapi baik dari masyarakatnya, dari pemerintahnya, atau dari tim sendiri seperti apa? Ya, saya pikir pertanyaan yang baik untuk itu, untuk juga dipahami oleh teman-teman lain, para peneliti maupun masyarakat. Ada tantangan yang bersifat internal dalam tim, dalam sistem, dan juga tantangan yang di luar, eksternal, khususnya dengan masyarakat. Bagi kami, yang paling berat dari tim ini, penelitian kami ini, dia multidisipliner. Jadi, saya orang ahli ekonomi lingkungan, harus mempenartikan semua konsekuensi lingkungan yang dihasilkan. Tapi juga saya butuh orang yang ahli teknik mesin. Ada profesor teknik mesin Pak Jeffrey Bale ada di situ, dan teman Pak Dev Mitriu ada di situ. Ada juga orang ahli peternakan di situ. Harus dilibatkan mereka karena ini menyangkut ternak juga di situ. Ada misalnya ahli kebijakan publik Pak Dr. David Pandi, ahli hukum juga Pak Dr. Simplex Asa, peternakan Pak Dr. Agus Nale, ada Pak Mingus Osa. Itu kami melibatkan, ada semua disiplin ada. Mengkoordinasikan semua ini juga tidak gampang. Perlu seorang koordinator, ketua tim yang cukup senior sehingga bisa untuk mengorganize tim ini secara baik. Karena masing-masing datang dengan latar belakang yang berbeda dan masing-masing urusan dia. Jadi saya bagi tugas benar-benar. Kadang-kadang juga agak sibuk karena semuanya sibuk. Ada pejabat, wakil rektor 4, ada dekan di situ. Jadi kita harus set up waktu baik-baik. Undana cukup mendukung program ini. Kami berterima kasih walaupun kompetisi bersifat nasional. Tapi Undana bisa merealisasikan itu kerjasama dengan nasional, anggarannya datang harus melalui Undana, tidak bisa langsung ke kami, dia masuk pada rekening penerimaan Undana dan itu baru kami minta untuk program. Jadi anggarannya belum datang juga, mau nggak mau ketua tim itu harus berupaya untuk mencari pendanaan dari luar karena sudah harus jalan, harus jalan, sedangkan mekanisme keuangan itu membutuhkan waktu sampai kadang-kadang 3 bulan baru bisa. Nah itu sudah terlambat waktu kita. Nah, itu kesulitan. Tapi kesulitan yang paling besar itu ada di tingkat masyarakat. Meyakinkan masyarakat untuk benar-benar mereka paham dan mau menerima program ini sebagai bagian dari rekayasa untuk pemberdayaan kesejahteraan mereka itu agak susah. Kita udah coba beberapa kali loh, itu nggak gampang. Misalnya gini, kita sepakat gini. Potong lamtoro itu tidak boleh terlalu di bawah metodenya. Dia harus TBC, tinggi bebas cabang, sekitar 1,5 meter. Tidak boleh di bawah. Kalau di bawah rusak tanamannya. Dan dia tidak punya proses recovery, tidak bisa berjalan dengan baik secara alamiah karena dia rusak ya. Terus metode potongnya itu bero agroforestry. Kalau hutannya ada sekitar 2.000 hektar di Amarasi, nggak boleh potong semua, dia harus potong misalnya sekitar 20% saja spot satu. Terus dia bergeser ke spot yang lain, nanti baru balik kembali. Itu supaya bisa tanamannya recovery. Jadi hutan kembali baru ditebang. Itu kita harus buat dalam bentuk perda. Bukan perda, maksudnya perdes.
buat perdesnya, ditandatangani semua. Ahli hukum ada, kebijakan public hearing dilakukan. Sekarang baru Pak Dr. Simplex dan Pak Dr. David baru saja melakukan public hearing, dan FGD mungkin minggu depan itu Pak Dr. Simplex dan Dr. David yang memimpin FGD menarik input. Mau nggak kamu kita buat perdes bersama antar beberapa desa, komit di situ. Bahwa kamu tebang tidak salah dengan metode tebang tidak salah dan sistem penebangan juga tidak salah. Kalau nggak rusak nih, kan siapa yang harus jamin ini? Berisiko hutan kita rusak. Itu yang pertama. Yang kedua, dari eksternal. Sebenarnya Undana sendiri sudah punya unit bisnis di bawah BPU, Badan Pengelola Usaha. Mesin kita ada. Produksi wood chip kita pernah coba 2 tahun, itu produksi hampir sekitar 20 ton per hari. Tapi kerjasama, kalau government to government ini, saya alami, oke, kita bisa saling mengerti karena instrumen yang kita pakai sama antar pemerintah. Instrumen yang dipakai untuk menjalankan G2G, government to government agreement, antara universitas dan apa. Tapi G2B, business, government to business, kadang-kadang agak susah ini. Karena instrumen yang dipakai itu berbeda kita. Nah ini yang membuat agak kesulitan Undana untuk keep going dengan pihak bisnis. Ini agak susah dia. Sehingga Undana terpaksa mengambil kebijakan mesin yang ada ini dikerjasamakan dengan pihak swasta aja. Jadi swasta tinggal menggunakan mesin dan ada rate-nya, bayar tetap di situ untuk Undana. Itu tidak gampang tuh untuk melakukan. Karena ini deal dengan bisnis ini gak gampang kalau kita, itu yang kita terjadi. Nah itu bukan urusan kita. Itu bukan urusan tim peneliti. Itu urusannya universitas. Kami ini hanya menghasilkan teknologinya, mesin dan lain sebagainya. Nah, itu tidak gampang. Dan saya lihat untuk lolos dalam penelitian itu teman-teman di Undana harus benar-benar mampu membangun tim kerjasama yang kuat, saling percaya dan saling respect, saling menghargai kepakaran masing-masing. Saya nggak bisa pakar di mesin, saya nggak mungkin lebih pakar dari Prof. Jeffrey Bale. Saya nggak mungkin lebih pakar dari Dr. Simplex, saya nggak mungkin lebih pakar dari Dr. David Pandi, Dr. Agus Nale di peternakan. Saya di bidang memang organize ini itu nggak gampang dan dibutuhkan seorang yang punya track record penelitian cukup panjang baru bisa compete di tingkat nasional. Karena RISPRO ini tahun ini seluruh NTT hanya 2 saja yang kita menangkan dari Undana. Punya saya satunya Prof. Yosep Seranmau, lebih besar, dia 4 tahun mungkin dengan anggaran 4 tahun menghasilkan suatu varietas unggul kacang hijau berwarna hitam, itu sekitar 3 miliar lebih, 4 miliar. Dan itu dia harus kemana-mana. Jadi dia kacang hijau padahal hitam. Kalau saya batu bara padahal kayu. Jadi kira-kira sama. Nah, itu yang kita menangkan. Begitu. Ya, ini teman Undana sekalian bisa langsung menyaksikan bahwa kehadiran Universitas Nusa Cendana dengan orang-orang cerdas di dalamnya memang akan menghasilkan sesuatu yang seperti tadi disampaikan oleh Prof. Red ya, bahwa menghasilkan sesuatu yang dikira batu bara padahal kayu. Kacang hijau ternyata tapi hitam. Warna hitam. Tapi warna hitam. Oke. Nah, Prof, ini sudah ada teman Undana yang bertanya. Oke. Ada dari Bojan Soma. Prof, bangga bisa melihat beliau kembali dari hasil penelitian Prof. Ini adalah adakah peluang ekonomi baru untuk masyarakat? Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih, Bojan Soma. Sangat besar itu yang kita bawa ke tingkat masyarakat. Kalau sekian lama masyarakat memotong lamtoro, daunnya hanya diberikan sebagai pakan ternak, ranting dan cabangnya dibuang. Kira dimanfaatkan, paling kayu bakar. Yeah. Sekarang kita beli itu. Waktu produksi wood chip, beli itu dengan per kilo sekitar 300 rupiah. 300 rupiah jadi masyarakat 2 kali. Dia kasih makan sapi, ranting dan
cabangnya kita beli Rp300 per kilogram. Terus kita olah wood chip. Sebenarnya kita juga mau olah lebih baik lagi itu dalam bentuk pellet. Pellet lebih bagus. Tapi mesin co-firing yang di sini ini tidak untuk pellet, dia untuk wood chip. Nah, waktu sudah jadi wood chip, kita juga kerjasama bisnis dengan swasta yang nanti ambil. Dia jual ke PLN sekitar kurang lebih, nanti kontrak baru ada, tapi yang terakhir itu sekitar Rp800 per kilogram. Dia beli dari unit produksi yang kita kembangkan di masyarakat itu kerjasama dengan BUMDes nanti, itu sekitar Rp700. Tapi itu tidak fix tetap. Nanti kita lihat karena harganya floating ikut floating harga batu bara dunia. Jadi kadang-kadang turun, kadang-kadang naik. Nah ini ada negosiasi ulang. Nah itu yang manfaat bagi masyarakat. Bukan saja itu, tapi kita juga mengajarkan masyarakat bagaimana dari Lamtoro ini kita produksi biofertilizer, pupuk organik, cair. Bisa juga kita buat bokasi, terus mineral block untuk peternakan. Jadi bokasi dan biofertilizer untuk tanaman, juga dari olahan Lamtoro, dan mineral block untuk sapi untuk merangsang daya makannya. Nah, itu yang kita sudah demonstrasi ke masyarakat. Saya kemarin didatangi oleh visiting profesor dari Fulbright. Kami dari Undana baru datang, satu profesor namanya John Mishler dari Goshen College, Indianapolis. Dia datang ke sana dan dia sudah ngobrol dengan saya kemarin sore. Dia mau terlibat di sini, tapi dari aspek community services, pengabdian, mungkin dia akan membangun satu program untuk demonstrasi yang kita sudah buat, yaitu biofertilizer, mineral block, dan bokasi ini dia akan coba kembangkan program di masyarakat, jadi kombinasi dengan kami. Tapi pakai anggarannya beliau yang disponsor oleh sponsor dari Amerika ini. Nah, begitu. Oke, jadi Kakak Bojan Soma seperti itu ya, peluang ekonomi masyarakat itu ada di situ tadi yang kalau teman-teman Undana sekalian kalau lihat di masyarakat ya, bahwa orang mungkin memotong Lamtoro untuk mengambil daunnya dikasih ke ternak, kemudian rantingnya dibuang, kadang dibikin kayu bakar, tetapi sekarang sudah bisa jadi cuan ya. Jadi peluangnya di situ. Masih ada lagi teman Undana yang bertanya, Prof. Dari Belinda Fuak, kalau Lamtoro dan Gamal ditebang alias dipakai semua habis dong, bagaimana solusi supaya tetap ada? Ya, bagus. Pikirannya baik, Belinda. Nah, itu yang dari pertama saya bilang kita harus hati-hati. Kalau tebang Lamtoro nggak bisa tebang sembarangan. Lamtoro punya daya natural recovery-nya itu sekitar 5-6 bulan dia sudah bisa jadi hutan kembali. Dan dia semakin tebang, itu dia semakin tumbuh. Sama dengan Gamal. Semakin rimbun ya? Iya, kalau silakan praktek aja, kita semua tahu. Gamal kalau kita tebang, itu langsung dia tumbuh semakin banyak dia. Tapi tidak bisa juga tebang terlalu banyak dalam waktu singkat. Kita butuh waktu sekitar 5-6 bulan supaya dia kembali pulih. Itu makanya di samping kita tebang, jangan tebang sampai habis, dia harus metodenya itu TBC, tinggi bebas cabang sekitar 1,5 meter, mencegah itu. Tapi juga kita tebang per spot. Spot di sini you tebang, nggak bisa habis semua. Harus pindah lagi spot lain. Setelah dia recovery baru kembali. Dan kita sudah hitung kalau di lokasi kami di Amerasi Selatan dan Amerasi Barat itu, dia sekitar 15-20 tahun baru kembali. Padahal dia butuh 5 bulan aja. Asal konsisten dengan metode ini lewat peraturan desa. Ya. Kalau enggak ya beresiko sekali, memang rusak hutan kita. Jadi ada trade off. Kita menurunkan emisi dengan program co-firing yang pemerintah sudah gagas. Ini kan program pemerintah, karena kita ini diwajibkan untuk ratifikasi kita sesuai dengan undang-undang sebagai ratifikasi terhadap Paris Agreement. Itu kita harus menurunkan emisi karbon itu dengan bantuan internasional tadi, carbon trade, perdagangan karbon itu sekitar 41% 2030. Atau dengan upaya sendiri tanpa bantuan itu sekitar 29% 2030. Bahkan pemerintah sekarang targetnya net zero emission 2045 sudah diturunkan lagi net zero emission 2030. Dan saya agak khawatir tidak bisa capai itu net zero emission. Nah, itu makanya sekarang saya lagi
dengan teman-teman mencoba menghitung dengan proposal baru. Kalau kita berhasil menurunkan emisi, itu kita punya hak untuk mengklaim dana dari carbon trading ini untuk masuk ke NTT. Anggarannya sudah ada karena di tingkat nasional. Jadi kita harus membuat hitungan itu berapa besar persennya, kita buat paten, itu sebagai input pada pemerintah provinsi untuk membuat regulasi turunan pada tingkat provinsi baik Perda maupun Pergub sebagai dasar landasan hukum untuk diajukan ke Jakarta sehingga kita bisa klaim anggaran yang sudah tersedia itu cukup besar itu kalau kita berhasil untuk NTT bukan untuk undana atau untuk apa itu. Jadi benar kalau nggak diperhatikan ini keberlanjutan sustainability dari energy forest ini bisa bahaya, kita malah rusak gitu. Oke, baik. Seperti itu ya Kakak Belinda, sudah langsung dijelaskan sejelas-jelasnya oleh Prof. Fred. Dan mungkin kalau misalnya Kakak Belinda masih penasaran bisa langsung datang ke Prof. Boleh datang aja bertanya, ke ya. kelompok studi saya di lahan kering laboratorium, kita tiap hari ngumpul untuk bagi tugas kerja dan lain sebagainya. Oke, luar biasa. Dan ini kita masih ada jeda lagi, Prof. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Mari hemat energi, karena hemat energi tidak hanya berdampak secara ekonomis, tetapi juga terutama adalah dampak penyelamatan alam dan bumi ini terhadap pemanasan global. Ayo hemat energi di rumah kita masing-masing, di kantor, dan di tempat apa saja, mana saja yang bisa kita lakukan. Teman Undana, kembali lagi dalam Undana Talk bersama saya Ella Uzurasi dan tentunya narasumber kita Prof. Fred yang masih setia ada di sini untuk menyampaikan informasi kepada teman Undana sekalian. Baik, Prof, untuk perkembangan kedepannya ini yang sudah dilakukan oleh Prof dan teman-teman, adakah visi-visi dan strategi yang sudah disiapkan untuk bisa program ini nantinya lebih diterima masyarakat dan tentunya manfaatnya kita tahu ya bahwa akan membantu menurunkan emisi di tahun 2030 nanti. Ya, kami berharap dukungan dari pemerintah. Dan kami sudah coba koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Kupang karena lokasi kami di Amarasi melalui pejabat Bupati Kupang itu sudah memberikan dukungan yang cukup baik. Sebenarnya waktu kita mau launching nanti kalau mesin kami hasil inovasi kami menaikkan kapasitas produksi mesin, kita turunkan sekitar tanggal 1 nanti, itu sebenarnya Pak Pejabat Bupati harus hadir itu, dia udah janji kami. Cuma mungkin Bupati baru yang akan hadir, sehingga kami harus ngomong lagi dengan Bupati baru. Yang kedua, kami juga mengharapkan program ini benar-benar bisa jalan. Jangan mandek seperti kita pernah alami di tahun sebelumnya, itu agak susah kita dukungan dari masyarakat. Sehingga kami minta juga pemerintah setempat, Pak Camat, Amarasi Selatan, Amarasi Barat untuk mendukung program ini dan terutama masyarakatnya. Untuk mendukung program ini, karena kalau enggak, siapa yang mau datang jual kayu ke unit produksi yang kita sudah bangun. Jadi mubazir aja unit produksi itu. Jadi kita sudah bangun, sudah ada mesin yang kita rekayasa, terus kalau tidak dipasok, nggak mungkin kita yang kerja. Padahal ini kalau dicoba sangat bagus, cuma kita harus terus menampingi mereka dan ada encouragement kepada masyarakat. Mari kita ini keuntungan bukan untuk siapa-siapa, keundangan enggak. Kita sebagai ilmuwan kita meneliti dan memberikan manfaat secara ekonomi kepada masyarakat, pemerintah. Kita kerjasama ini penting, dan saya pikir tahapan paling kritis ini
keberlanjutan program dengan membangun kerjasama yang harmonis lintas pelaku antara pemerintah, swasta, dalam hal ini dunia usaha, PLN dan swasta lainnya, masyarakat, universitas, bahkan media. Ini penting untuk membuat penyadaran bahwa ada manfaat besar, ada target besar yang kita akan lakukan, baik itu pada tingkat regional maupun tingkat nasional, bahkan tingkat global. Tapi ada tantangan besar yang kita hadapi kalau tidak kerja secara baik. Nah, inilah model kolaborasi yang sangat baik, dan itu yang dilihat cukup prospektif sehingga dalam jangka panjang, sehingga kita juga memenangkan kompetisi itu di tingkat nasional. Oke, jadi memang ini butuh kerjasama dari semua pihak ya. Kalau di tadi yang Prof jelaskan di awal bahwa di internal ada semua pakar yang berkolaborasi, skop yang lebih besar lagi butuh pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak swasta, dan ini semuanya harus berjalan beriringan ya? Harus berjalan beriringan, bahkan dengan tim peneliti dari Undana sendiri harus juga semua punya kapasitas, karena tim saya ini cukup besar. Ada Profesor Yantus Neolaka itu 2% dari ilmuwan top dunia di bidang kimia. Dia yang menganalisis, jadi kita butuh dukungan dari semua pihak. Pakar-pakar ini juga harus ada. Ini ada orang profesor teknik mesin, ada dokter hukum, itu kita satu tim yang kuat. Dan saya punya tanggung jawab besar untuk menjaga tim ini agar dia solid untuk kerja secara bareng. Tim saya bukan hanya yang saya sebut aja, ada juga tim supporting tim di bawah, staff-staff muda ini cukup banyak yang mendukung kita. Itu kita bina mereka supaya pada waktunya mereka juga tampil. Ada banyak tim yang muda-muda yang biasa dengan saya. Bahkan saya bilangin mereka, sekarang kamu tulis proposal baru, kamu yang tulis, saya nggak tulis. Nanti baru saya periksa. Sekarang lagi tulis untuk kita mau lihat soal carbon trading. Gimana? Tapi masuk pada kompetisi di tingkat yang lain lagi, karena proyek kami ini tidak masuk pada carbon trading tadi. Tapi padahal kita sudah berhasil menurunkan emisi nih, hitungan kita sudah ada buktinya semua. Bagaimana untuk kita manfaatkan itu Paris Agreement yang sudah diratifikasi dengan komitmen perdagangan karbon ini. Itu kita mau coba masuk ke Bank Indonesia karena ada call for proposal baru, kita coba masuk. Tapi yang muda-muda nih, yang baru mereka tampil, kami yang senior-senior akan membackup mereka. Berarti ini sambil kaderisasi juga berjalan? Kaderisasi saya jalan terus tim saya ini. Yang muda-muda, yang magister itu ada di dalam, ada banyak di situ. Ada 4-5 orang yang ada di situ di samping senior-senior yang saya sebut itu. Dan di Undana juga para peneliti ini, saya mau bilang gini, zaman sekarang tidak bisa bertarung sendiri, nggak bisa. You mau pintar pun tidak cukup, karena dunia sekarang kompetisi membutuhkan kerjasama yang kuat antara berbagai pihak. Sehingga kalau you mau fight for yourself, itu nggak mungkin memenangkan kompetisi. You harus membuat tim yang solid, kuat, dan saling respect, saling kerjasama in the spirit of respect. Nah, itu baru bisa you compete. Mau di kompetisi di mana aja. Kita ini menangkan mulai dari tahun 2022, 22 itu hanya satu aja di NTT kami menang itu. 23 ada 2, saya dan Prof Jeffrey Bale mungkin. Dia lain, saya lain. Dia kompetisi yang juga dengan masalah energi baru terbarukan. 2024 ini ada 2 yang kita menangkan di Undana, yaitu Prof Yosep Sarenmau dan saya sendiri. Nah, 2025 saya masih sampai 2026, Prof Yos sampai Yosep Sarenmau sampai 2028 barangkali. Nah, setelah itu who next? Nah, kita harus bina yang muda-muda ini supaya bisa menulis. Jadi kalau banyak orang di kantor saya, di kelompok peneliti saya, di laboratorium lahan kering kumpul, bukan apa-apa itu. Lagi tulis, lagi diskusi, lagi bagi kerja, lagi suruh tugas, lu laksana. Itu yang harus dikembangkan di Undana. Oke. Ya, ini masih ada teman Undana juga yang bertanya. Rupanya sore ini mereka sangat antusias ya, Prof. Ya. Ada dari Rumah Narasi. Lewat co-firing ada 4
Dan 40 PLTU PLN Group mampu turunkan emisi hingga 429.000 ton CO2. Apakah di NTT bisa, Prof? Ya, itu kalau PLTN-nya, PLTU-nya ada 40 PLTU. Kita ini hanya satu aja, yaitu yang di Bolok yang baru berfungsi. Sebenarnya ada dua, di Bolok dan di Atambua, co-firing. Dan tadi saya bilang satu di Ropa, tapi co-firingnya co-firing sampah. Nah, yang di Ropa ini sebenarnya bagus juga. Kalau dia masuk ke Kupang, itu bagus. Karena dia butuh sampah yang cukup besar. Nah, produksi sampah saya dengar-dengar, apa persoalannya? Tidak cukup produksi sampah untuk co-firing di Ropa. Ya. Sehingga unit itu tidak berfungsi secara baik. Sedangkan yang dua co-firing biomasa ini baru satu aja di PLTU. Di Atambua juga belum. Tapi saya lihat TTS, saya pikir wakil bupati TTS sudah pengadaan mesin. Entah dia mau pasok ke Kupang atau dia mau pasok Atambua, saya nggak tahu juga. Dari Timor Leste juga sudah datang dan belajar pada kita, sudah juga mencoba untuk bagaimana pembangkit listriknya co-firing di Timor Leste. Nah, mungkin kalau mereka ada pembangkit co-firing di sana, mungkin kami juga akan diminta untuk ke sana, saya nggak tahu. Itu udah ada studi bandingnya dari Timor Leste. Jadi kalau 40 PLTU, PLN Group mampu menurunkan 429.000 ton CO2, saya pikir masuk akal. Kalau NTT tidak sebesar itu. Penurunannya tidak. Hitungan-hitungannya ada, saya lupa, saya harus buka lagi yang kita hitung terakhir. Delta penurunannya sekitar per bulan itu kalau nggak salah 43,35 ton per bulan kalau saya nggak salah. Penurunannya segitu? Iya, delta. Dia delta karena kita kan harus hitung daya serap karbon di hutan itu turun, karbon yang emisi di PLTU itu juga turun, perjalanan truk pengangkut dari lokasi sampai ke sana kan melepaskan karbon juga, itu juga naik. Jadi harus deltanya positif. Tidak sebesar 429.000 ton. Nah, yang kita hitung itu sekitar 243,35 ton mungkin per bulan. Nanti saya buka datanya. Karena satu PLTU aja. Oke. Tapi pada kondisi maksimalnya co-firing ini dia bisa menurunkan berapa persen, Prof? 100% itu tadi maksudnya. Dari 100 bisa turun berapa persen? Ya, itu kalau maksimal berarti batu bara itu seluruhnya disubstitusi dengan 100%, ya, tidak gunakan batu bara, tapi seluruhnya biomasa sudah pernah dicoba, tapi kami tidak hitung, kami belum hitung. Ini baru sekitar 5% aja. Ya, kita. Jadi kita mungkin bisa kalkulasi kalau 100% berapa, tapi kondisi real untuk 100% substitusi semua dengan biomasa belum kami hitung. Karena itu hanya coba sehari saja selama ini PLN pernah coba. Sekali aja. Karena memang membutuhkan lebih banyak biomasa, ya? Kita hati-hati kalau 100% karena itu berarti kita harus berani untuk reboisasi hutan lebih besar lagi. Karena kita ada hitungannya. Berapa luas hutan yang diperlukan untuk itu? Ada hitungannya. Kalau saya buka datanya, itu ada hitungan kita. Kira-kira hitungan untuk butuh hutan, kalau sekitar 2 PLTU ini kita pakai, itu kurang lebih kita butuh 534 ton biomasa kering per bulan per unit. Dibutuhkan hutan sekitar 1.264 hektar untuk 2 unit PLTU Kupang. Itu gak gampang loh. Kita harus pertahankan 1.264 hektar. Sehingga bisa produksi 534 ton biomasa kering per bulan. Gitu. Untuk kapasitasnya sekitar 16,65 megawatt per unit yang diperlukan. Jadi kali 2 berarti 16,65 kali 2 unit. Nah, kira-kira begitu kondisinya. Tetapi untuk kedepannya seiring berjalannya waktu apakah akan menuju ke sana atau seperti apa kira-kira, Prof? Saya belum berani sebut ke sana karena kita harus hati-hati hitung itu. Yang penting kita sudah berupaya. Kalau bisa ke sana dan tidak bisa Undana aja yang diberikan beban tanggung jawab ini. Saya pikir pemerintah provinsi harus juga bertanggung jawab, kabupaten kota bertanggung jawab. Jika kita bisa mengelola hutan energi sekitar minimal 1.264 hektar untuk 2 unit ini,
dengan metode tebang yang dapat dipertanggungjawabkan kelestariannya dengan sistem yang saya sebut tadi, maka mungkin kita akan bisa lakukan itu. Ya. Itu yang saya sebut tadi, 534 ton biomasa itu substitusi hanya sekitar 5%, baru 5%. Baru 5% kita butuh sekitar 1.264 hektar. So you can imagine berapa luas hutan kalau kita 100%. Besar sekali. Baru 5%. Target kita memang 2023 kemarin itu sekitar 5%, tapi sekarang sudah di atas 5%. Gitu. Begitu. Oke, jadi memang butuh hitung-hitungannya yang pas ya. Kalau salah langkah bisa gawat darurat ya, Prof. Oke, nah teman Undana sekalian, kami masih akan kembali dalam Undana Talk setelah jeda berikut ini. Mari hemat energi, karena hemat energi tidak hanya berdampak secara ekonomis, tetapi juga terutama adalah dampak penyelamatan alam dan bumi ini terhadap pemanasan global. Ayo hemat energi di rumah kita masing-masing, di kantor, dan di tempat apa saja, mana saja yang bisa kita lakukan. Teman Undana masih bersama dengan saya Ella Uzurasi dan narasumber kita Prof. Fred dalam Undana Talk episode pertama season 2 tahun 2025. Dan tentunya masih dengan pembahasan kita tentang tema dari kandang ke pembangkit, kisah sukses energi Nusa Tenggara Timur. Nah, ini Prof sudah ada pertanyaan yang masuk lagi dari teman Undana sekalian ya, bahwa berkaitan dengan energi yang energi terbarukan yang sedang dikembangkan oleh Prof dan teman-teman ini, apakah bisa cangkang sawit atau serbuk gergaji jadi co-firing PLTU di NTT? Prinsipnya sebenarnya semua vegetasi bisa, apa aja bisa. Tapi tentunya yang kalornya itu bisa cukup baik sebagai pengganti dari batu bara. Tapi kalau serbuk kayu udah nggak bisa lagi, itu terlalu sudah debu itu nggak ada lagi kalornya, terlalu rendah begitu, itu nggak bisa lagi. Gitu. Dia harus dalam bentuk wood chip, kecuali mesin PLTU yang ada di sini diganti dengan model pellet, itu akan sangat bagus. Tapi kita punya itu kan pemerintah yang adakan, dia dalam bentuk wood chip. Wood chip itu ada ukurannya. Jadi sedangkan cangkang sawit itu pasti bisa. Tapi kita mau ambil cangkang sawit di mana di NTT? Kita lihat sawit saja, kita lihat setengah saja mengerti. Jadi kita tidak ada, kecuali kita mau impor dari mana juga, tidak bisa. Tapi kalau bambu bisa, itu pohon asli kita yang saya lupa nama latinnya, yang kita bilang pohon kedondong hutan, itu bisa juga. Karena dia kambiumnya cukup keras. Itu bisa produksi juga dan kalornya agak tinggi juga. Kita sudah pernah pasok sekian lama juga ada campur dengan itu juga sedikit. Begitu. Kalau kekurangan gitu lamtoro, tapi yang bagus itu lamtoro. Sebenarnya 3 vegetasi yang bagus, yaitu lamtoro, itu Leucaena lecephala ini ditambah dengan di samping gamal gliris dia juga vegetasi yang satu yang banyak di Zoekefa, saya lupa lagi itu bisa lah yang cukup banyak dan paling penting daya recovery-nya itu cepat. Kalau tanaman lain walaupun kalornya tinggi seperti kusambi kan kalornya tinggi sekali, kita pakai bakar hanya untuk bakar seibabe aja gitu. Itu kalornya tinggi. Tapi daya tumbuhnya itu rendah, dia lama sekali baru hasilkan kambium yang besar gitu. Nah itu kita rusak kalau yang kita pakai itu adalah
itu Kusambi. Agak susah kalau kita hanya pakai, toh kita pakai untuk bakar CI aja ya, itu sudah rusak di hutan. Kusambi kita di mana-mana udah habis. Makanya lihat di dalam undangan kita tanam semua Kusambi. Pak Nixon Ramang dan teman-teman tanam Kusambi keliling karena Kusambi sudah hilang. Di Unkris itu Pak Seth Malelak itu tanam Kusambi, dia bagi anakan kemana-mana karena kita orang kampus sudah prihatin Kusambi. Kusambi ditebang habis untuk CI semua nih kita. Nah, kita kan rusak. Itu kalornya paling tinggi. Cuma kami nggak berani pakai itu. Bambu juga bisa, tapi kami belum coba bambu. Kalau tidak setinggi lah Kusambi, tidak setinggi Lamtoro lah, tapi bisa lah kalau bambu kita manfaatkan. Cuma ya bambu kita belum pernah coba. Mungkin di Flores akan sangat bagus. Karena bambu di Flores banyak, bambu di timur tidak sebanyak di Flores lah. Begitu. Oke. Jadi ini tidak serta-merta langsung mengambil satu vegetasi yang kalorinya tinggi. Terus langsung kita pakai, nggak bisa. Kita hati-hati karena walaupun kalorinya tinggi tapi kerusakannya besar, kita nggak boleh itu merusak lingkungan. Oke. Nah baik Prof, kemudian untuk terkait dengan metode potong tadi Prof, kalau di masyarakat itu kan agak susah juga untuk mengendalikan ya orang-orang untuk bisa memotong lamtoronya sesuai dengan metode yang sudah ditetapkan. Apakah hukum adat itu membantu ketika misalkan digodok itu perdesnya, kemudian dibantu dengan hukum adat, misalnya ada yang memotong tidak sesuai dikasih denda seperti itu kira-kira? Good input. Saya pikir saya harus pertimbangkan itu. Saya akan minta Pak Dr. Simplicius Asa dan Pak Dr. David Pandey untuk mempertimbangkan itu. Kayaknya itu lebih bagus deh. Dibanding kita hukum positif formal dalam bentuk perdes. Saya kok rada-rada ke sana bagus. Itu input yang bagus untuk saya pertimbangkan. Dan kita buat saja hukum adat. Lu kalau nggak potong sesuai dengan metode dan sistem itu, hanya adat hukum adat yang akan mengikat sama lu dan lu berkonsekuensi berat. Begitu aja. Lebih baik, saya akan timbang itu. Terima kasih. Oke. Dan karena memang kita kehidupan masyarakat di masa lampau itu kan diikat dengan hukum adat ya Prof ya. Jadi banyak yang lebih patuh ketika misalnya melepaskan ternak sembarangan dan masuk ke kebun orang, itu ketika ditangkap dendanya 1 ekor babi misalnya, seperti itu. Jadi kalau you potong pohon kasih rusak, you bikin rusak hutan, you tanggung jawab. Bayar 10 ekor babi atau apa, saya nggak tahu. Nanti kita coba gali lah di masyarakat itu maunya hukum adat apa yang kita buat. Bila perlu kita sumpah adat situ toh. Ya kan? Oke Prof, masih ada lagi teman undangan yang bertanya. Podcast keren ini mah. Halo Prof, saya Shena, mahasiswa Magister Faperta UGM. Apakah Prof punya medsos yang bisa kami hubungi? Bisa minta waktu diskusi Prof terkait co-firing Gamal ini Prof. Terima kasih Universitas Nusa Cendana Kupang. Nanti dari kakak Shena Aryati. Shena kau japri aja sama saya ya. Nanti kita ada urusan pribadi nanti. Oke. Saya silakan kalau mau komunikasi, kita mau diskusi boleh. Nanti kontak personal dengan saya dan tim saya tentunya ada banyak karena saya bukan ahli segala sesuatu. Ini kita hanya ahli di bidang di ekonomi lingkungan. Saya punya tanggung jawab jaga itu hutan jangan rusak. Tebangnya berapa luas maksimal itu tanggung jawab saya. Saya akan pakai hukum adat itu. Sedangkan kalau mau diskusi tentang teknik mesin, saya akan fasilitasi ketemu dengan ahli mesinnya Prof. Jeffrey Bale dan Pak Dev Mitriu. Ada Pak Tomboy mau juga boleh di situ. Kalau mau hukum ya Pak Simplex, mau kebijakan publik ya Pak David Pandi, mau analisis kimia, analisis kan ini ada risiko juga. Waktu kita ganti batu bara dengan wood chip ada risiko di pembuangannya panas itu karena ada sudah unsur airnya masuk, jadi ada masalah corrosion, abrasion, agglomeration. Itu juga harus kita analisis rusak nggak ini di PLTU waktu pembuangan. Nah itu Prof Yantus yang analisis dan Pak Jeffrey abrasinya berapa besar tingkatnya. Jangan sampai PLTU itu mesinnya dirusak karena waktu didorong keluar panasnya itu ada uap air di sana. Karena dari kayu, abrasi terjadi, agglomeration terjadi di sana. Kita harus analisis lagi tingkatnya itu. Jadi jenis vegetasi juga menentukan tingkat kerusakan dari mesin ini. Mesin ini bisa rusak. Nah kalau mau diskusi gitu, Shena Aryati itu silakan berdiskusi. Mau pilih aspek mana? Tapi saya bersedia fasilitas.
Nanti Oke. pos Kupang bagi aja nomor kontak saya seumur hidup cuma satu aja. Oke. Oke, jadi terima kasih Kakak Shena ya sudah berpartisipasi dalam Undana Talk hari ini, dan Prof. Fred bersama teman-teman juga terbuka ya untuk diskusi terkait dengan apa yang menjadi pembahasan kita hari ini ya Prof ya. Oke. Oke, terima kasih sekali lagi Kakak Shena dan juga teman-teman Undana yang sudah berpartisipasi dan bertanya sejak tadi. Saya pikir ini teman-teman Undana juga punya atensi yang luar biasa terhadap tema kita hari ini, Prof. Terima kasih. Nah, kemudian untuk dari penelitian yang sudah dilakukan sejauh ini, Prof, apakah suatu saat akan masuk ke skala industri? Udah masuk udah industri pembangkit udah masuk kan, kita jual wood chipnya. Tapi untuk industri kita pembangkit itu nggak mungkin, karena pembangkit hanya boleh yang kuasai PLN. Kalau swasta pun mau pembangkit jual listriknya ke PLN juga. Jadi PLN ini kan sesuai dengan regulasi kan dia yang memonopoli soal jual beli pasokan energinya dia. Kalau ada swasta yang mau masuk, tetap dia jualnya ke PLN. Jadi harus ada. Misalnya begini ya, soal energi baru terbarukan ini pembangkit listrik. Kita di NTT ini sudah petakan 3 pulau ini dengan peraturan permen, bukan peraturan tapi regulasi di tingkat menteri itu sudah menetapkan 2 pulau besar. Sumba menjadi Sumba Iconic Island, Flores menjadi Flores Geothermal Island, Timor menjadi Timor Biomass Island. Itulah di dokumen perencanaan jangka panjang NTT itu game changernya untuk ekonomi hijau itu kita manfaatkan Sumba Iconic Island dengan energi suryanya terbesar di Indonesia, even dunia. Itu sudah siap semua, tinggal aja swasta ini dengan PLN belum tanda tangan namanya Purchasing Price Agreement. Persetujuan untuk harga pembelian itu, Purchasing Price Agreement itu belum ditandatangani. Kalau enggak, pembangkit listrik kita di Sumba itu bisa pasok seluruh Indonesia bahkan. Kalau geothermal lagi, itu sudah ada regulasinya untuk manfaatkan Flores sebagai sumber energi baru terbarukan yang kita akan pasok sampai ke Bali dan Jawa Timur. Di Bappenas sendiri undang saya untuk bicara soal itu, saya yang presentasi. Cuma Flores ini kita harus hati-hati soal geothermal, karena saya lihat ada penolakan di sana. Dari Bapak Uskup ND, kemarin ada sempat viral juga agak sedikit mempertanyakan ini geothermal. Walaupun potensi kita sangat besar di sana. Timor, sebagai Timor Biomass Island ini, itu belum ada dasar regulasinya. Tapi kita sudah mulai ini. Kalau Flores kan sudah ada sebenarnya geothermal, di Mataloko udah ada, di Ulumbu sudah ada, ya kan, sudah produksi. Walaupun potensi begitu besar kita belum manfaatkan semua, termasuk potensi arus laut kita yang begitu besar kita belum manfaatkan. Sumba ini kita tinggal aja Purchasing Price Agreement-nya ditandatangani, maka jadilah kita pemasok energi yang sangat besar. Oke. Nah, ini masih ada lagi dari teman Undana yang memberikan komentar ya di YouTube kita. Ada dari Yaminson juga. Sehat selalu Bapak Prof. Fred. Sukses selalu. Makasih Yaminson. Kapan-kapan kita ketemu ya. Oke, terima kasih ya Kakak Yaminson sudah berpartisipasi dalam Undana Talk pada sore hari ini, dan semoga apa yang disampaikan oleh Prof. Fred tadi, mungkin ada teman-teman juga yang sedang meneliti terkait ini, mungkin bisa berkomunikasi lebih lanjut ya dengan Prof. Dengan kita, datang diskusi, gabung dengan kami juga, kami happy aja. Begitu. Oke, nah kita sudah berada di akhir acara, Prof. Kita sudah banyak sekali menyampaikan. Meskipun saya bilang banyak, tetapi sebenarnya masih itu yang disampaikan hari ini adalah sedikit dari yang sudah dilakukan oleh Prof. Fred dan teman-teman. Dan mungkin di akhir acara kita pada sore hari ini, Prof, saya beri kesempatan untuk memberikan closing statement kepada semua teman Undana yang sudah setia menyaksikan dari awal. Baik, rekan-rekan Undana, dosen sekaligus peneliti, pengabdi di tingkat masyarakat. Kita ini ada di Undana. Undana ini tidak bisa hanya sebagai berperan seperti Menara Gading aja. Nggak cukup. Kalau hanya Menara Gading aja, itu hanya namanya yang indah.
tapi tidak bermakna apa-apa bagi orang lain. Kita boleh indah namanya, Undana sebagai universitas besar, dengan peneliti-peneliti hebat, itu Prof. Yanto salah satu dari 2% ilmuwan terkemuka dunia, itu ada di Undana. Tapi kita juga harus mengambil peran sebagai menara air Undana ini, yang memberikan kesejukan terhadap upaya mengatasi persoalan-persoalan di tingkat masyarakat. Salah satunya dari riset-riset yang kita lakukan. Dan sekali lagi, teman-teman Undana, penelitian ini tidak bisa soloran lagi. Kita harus berkolaborasi. Saat ini yang eksis dalam kompetisi ini adalah mereka yang bisa membangun kolaborasi multiple helix yang kuat dengan berbagai lintas pelaku. Even you pintar, even you hebat kelasnya, but if you just run by yourself, I don't think that you can compete at the national or even at the international level. Itu saya mendorong seluruh dosen, peneliti, pengajar yang ada di Undana. Terima kasih. I'm sorry. Baik, terima kasih Prof. Ini luar biasa ya, bahwa ini seperti sapu lidi, kalau cuma satu tidak bisa dipakai untuk membersihkan sampah ya. Jadi butuh banyak pihak yang saling berkomitmen untuk memberikan sesuatu kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur. Baik, terima kasih sekali lagi Prof. sudah berbagi dengan teman-teman Undana. Terima kasih Undana Podcast, terima kasih Poskupang kerjasama dengan Undana. Luar biasa, dan terima kasih kepada teman Undana yang sudah setia menyaksikan Undana Talk episode pertama hari ini dari awal sampai sekarang ya. Dan akhir kata saya Ella Uzurasi mewakili narasumber kita dan juga kru yang bertugas mengucapkan selamat sore dan salam sehat, Undana berdampak.